Ustadz, beberapa hari yang lalu ada pesepak bola muslim yang setiap tahun disorot karena total merayakan Hari Raya Nashar. Bagaimana agar kita tidak terlalu berbangga ketika ada seorang bintang yang muslim tapi sebenarnya tidak jaminan bisa dijadikan idola. Lalu ada komentar syubhat yang isinya, apa yang salah? Dia kan merayakan lahirnya Nabi yang disebut di Al-Quran. Kita hidup bukan untuk menjadikan seorang pemain bola sebagai fans. Kita hidup bukan Allah ciptakan untuk menghabiskan waktu kita nonton bola. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di surga kelak, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, mereka menyesali satu waktu, satu detik yang mereka lewati semasa di dunia, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah masuk surga nih. Nyesal ketika dulu pernah di dunia mereka melewati satu waktu, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diciptakan untuk melihat pemain bola, untuk mengidolakan mereka. Sallallahu alaihi. Dan betapa banyak orang-orang yang menyesal dikarenakan mengidolakan yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Di hari orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka, kedua jari mereka. Ini kinayah, perumpamaan yang menunjukkan penyesalan yang sangat dalam. Di hari kiamat kelak ada sebagian manusia yang menggigit jari-jari mereka sembari mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya waktu hidup di dunia aku mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebutkan kenapa dia teralihkan dari mengikuti jalan Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai betapa besar, duhai betapa dalam penyesalanku hari ini. Duhai sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai idola. Laqad adhallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Dia telah menyesatkanku dari zikir, dari hidayah yang sebelumnya sudah datang menyapaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan itulah pekerjaan syaitan untuk menyesatkan manusia. Kok bisa-bisanya kita perhatikan para ulama sampai mereka berdarah-darah menuntut ilmu. Kita ambil yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, satu bab, Babul khuruj li talabil ilm, babus safar li talabil ilm, bab safar, menyengaja untuk safar dalam rangka menuntut ilmu. Lalu beliau bawakan azhar, wa kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yusafir ila Abdullah bin Unais masirata syahr li haditsin wahid. Dahulu Jabir bin Abdullah keluar dari rumahnya safar menuju ke Syam, menempuh perjalanan 1 bulan dalam rangka hanya untuk mengejar satu hadis yang pernah didengarkan oleh Abdullah bin Unais dari Rasulullah yang tidak didengarkan oleh Jabir bin Abdullah. Dia khawatir, motivasi yang membuat Jabir mau capek, harus banting tulang peras keringat ketika safar dalam rangka mengejar satu hadis ini, dia khawatir jangan sampai isi hadis tersebut perintah yang ia tidak kerjakan atau larangan yang justru ia kerjakan. Perjalanan 1 bulan hanya untuk mengejar satu hadis. Ini hadis. Sekarang pertanyaan kita, berapa banyak ayat Al-Quran yang belum kita baca? Berapa banyak ayat Al-Quran yang belum kita hafal? Berapa banyak ayat Al-Quran yang belum kita pahami maknanya? Apa arti an-naq'u di dalam Al-Quran? Nun, Qaf, Ain. Apa arti di dalam Al-Quran abban atau abban pakai hamzah? Atau dassaha
Apa artinya? Ini Al-Quran. Para sahabat tidak berbicara Al-Quran. Mereka sudah mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Tapi hadis mereka kejar begitu hebat. Bagaimana kiranya kalau Al-Quran yang belum pernah mereka dengarkan? Ini kalamullah. Allah berbicara dari atas langit untuk memberikan hidayah kepada manusia. Melalui Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak ada motivasi untuk mendengarkan, mengetahui makna dari apa yang Allah ucapkan. Hamba seperti apa kita? Allah sudah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak berikan rahmat itu, kita nggak ada. Kemudian Allah turunkan firman. Allah berbicara didengar langsung oleh Jibril dengan huruf dan saut, dengan huruf dan suara yang didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril dengan mendengar suara itu semua pingsan. Yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Lalu Jibril mendatangi para rasul-rasul Allah, membawakan firman Allah ini. Lalu sang rasul menyampaikannya kepada umatnya. Lalu kita hamba yang Allah ciptakan, yang tadinya hakir, hina, dari sperma yang bertemu dengan sel telur yang tidak ada artinya. Mimma immahin, Allah sebutkan, kami ciptakan manusia dari air yang hina, yang tidak ada nilainya. Lalu ia menjadi manusia, menjadi bayi. Yang kalau seandainya Allah ingin binasakan bayi tersebut, jatuh di jurang atau terbakar, tenggelam, selesai urusan. Tapi Allah masih memberikan rahmat kepada kita. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia Allah yang menakdirkan kita dan dia yang memberi hidayah kepada kita, hidayah kauniyah dan hidayah syar'iyah. Kemudian dengannya kita bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang berbahaya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Dia yang berbicara dari langit dan kita tidak ada motivasi untuk mengetahui apa yang sudah Allah beritakan dari langit. Apa yang sudah Allah ucapkan untuk menjadi hidayah. Agar kita bisa tahu kemana jalan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengetahui kemana jalan untuk pulang kampung ke surga. Yang dulu ayah kita ditempatkan di dalamnya. Kita tidak ingin tahu. Hamba seperti apa kita? Giliran pemain bola. Atau seorang YouTuber, seorang selebgram. Iya gitu nyebutnya. Seperti itu. Atau sosial influencer yang hanya menampilkan penampakan zahir. Kita ingin cari tahu, kepo dengan semuanya. Sallallahu alaihi. Kita tidak mau kepo dengan Al-Quran. Hamba seperti apa kita? Apakah para selebgram itu yang memberi makan untuk kita? Apakah mereka yang menciptakan kita? Pemain bola itu mereka yang membawakan rezeki, yang menjamin rezeki kepada kita, sehingga kita lebih menghabiskan waktu untuk menyaksikan, mengorek sedetail mungkin kehidupan mereka, dan kita tidak ingin mengetahui apa makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba seperti apa kita? Lalu kita mengaku muslim, kita ingin masuk surga bersama Jabir bin Abdullah di dalam surga, di surga yang sama. Al-ghafal. Itulah kelalaian kita. Kita semua lalai. Dan lebih celakanya lagi, kita tidak sadar kalau kita sedang lalai. Ketika kita sudah tahu kita sudah lalai, tidak ada motivasi untuk keluar dari kelalaian. Kelalaian di atas kelalaian. Nasallallahu alaihi. Kita sekarang sudah sadar, oh iya kita jauh banget ya. Kita Al-Quran banyak ayat yang belum kita hafal. Banyak ayat yang belum kita baca. Kita belum paham maknanya. Tapi pulang dari sini, nggak ada kiat-kiat bagaimana caranya untuk menjadikan hari-hari kita penuh dengan nuansa Al-Quran. Itulah kelalaian kita. Tapi kalau misalnya kita sudah punya motivasi untuk dunia, kita akan susun strategi dari kecil sampai besar bagaimana caranya untuk bisa mencapai target duniawiyah ini. Kita bukan diciptakan untuk mengejar dunia. Dunia ini sudah dijaminkan, kita tidak akan meninggal sampai kita habiskan rezeki kita. Subhanallah, kita kejar sesuatu yang pasti. Kita tinggalkan sesuatu yang kita belum ada jaminan apakah ke surga atau ke neraka. Maka mari kita sama-sama untuk kembali benahi kehidupan kita. Pemain bola yang kadang bejat, kadang kafir, diidolakan oleh seorang muslim. Subhanallahil azim. Nasallallahu alaihi wasallam.